Halo semua, kami akan menjelaskan mengenai fenomena bangkitnya ultranasionalisme dan fasisme di Amerika Serikat. From the ongoing push for equality in schools, in government, and in our communities, to the targeting of communities of color by white supremacists, and the killing of unarmed black men and women by police. Ultranasionalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan kepentingan dan keutamaan negara di atas segala hal. Pendukung ultranasionalisme meyakini bahwa kepentingan negara mereka harus ditempatkan di atas kepentingan individu, kelompok, dan bangsa lain. Mereka seringkali menekankan keunggulan dan superioritas bangsa mereka. Fasisme adalah satu paham yang mengutamakan negara di atas segalanya untuk negara. Fasisme seringkali didasarkan pada konsep kekuatan nasionalistik yang absolut dan keinginan untuk mengontrol dan memperkuat negara secara total. Fasisme juga melibatkan penekanan terhadap ras atau etnis tertentu dan penindasan terhadap kelompok tertentu. Fenomena bangkitnya ultranasionalisme dan fasisme di Amerika Serikat memiliki latar belakang yang kompleks dan beragam, seperti ketidakpuasan dan ketegangan sosial politik yang berkembang selama beberapa tahun terakhir ini. Ketidakpuasan tersebut meliputi ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, ketidaksetaraan, perubahan demografis, dan kurangnya kepercayaan pada pemerintah dan elit politik. Selain itu, perkembangan teknologi di media sosial juga memainkan peran yang sangat penting untuk memperkuat pandangan ultranasionalisme dan fasisme. Faktor lainnya yaitu kemenangan Donald Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016, yang merupakan sebuah tanda dari bangkitnya kelompok ultranasionalisme di Amerika Serikat. Trump dan kelompok ultranasionalis menawarkan mimpi yaitu mengembalikan kemakmuran dan kejayaan Amerika Serikat sebagai negara superpower dunia. Trump mengeluarkan kebijakan American First sehingga lahirlah gerakan White Supremacy. Fenomena bangkitnya ultranasionalisme dan fasisme di Amerika Serikat melibatkan berbagai kelompok ataupun aktor. Kami mendapati Donald Trump sebagai aktor utama dalam fenomena ini, dikarenakan beberapa kritikus mengklaim bahwa retorika politik Donald Trump seringkali menyoroti isu-isu identitas, nasionalisme keras, dan penolakan terhadap imigrasi. Selain itu, aktor antagonis lainnya yang terlibat yaitu gerakan ekstrem kanan seperti kelompok supremasi kulit putih, kelompok anti-imigrasi, kelompok antisemit, dan kelompok-kelompok radikal kanan lainnya. Mereka membantu mempromosikan pandang ultranasionalisme dan fasisme di Amerika Serikat. Selain itu juga, adanya media massa termasuk media sosial juga memiliki peran yang penting dalam fenomena ini. Sejumlah individu terpengaruh oleh narasi ultranasionalis dan fantasis yang disebarkan melalui media dan platform sosial yang memperkuat dan menyebarkan pandangan ultranasionalisme. Aktor protagonis dalam fenomena ini yaitu para imigran dan minoritas, seperti Afroamerika, Latin, Muslim, Arab, warga keturunan Asia, dan Chinese, di mana mereka mendapatkan perlakuan tidak adil, tidak baik, hingga kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ekstrim di Amerika Serikat. Aktor yang terlibat dalam mempromosikan ultranasionalisme dan fasisme seringkali mendapati stigmatisasi dan oposisi dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Mereka dapat dianggap sebagai ekstremis atau kelompok yang merugikan kebebasan dan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan hak asasi manusia. Itu politisi atau tokoh publik yang terkait dengan pandangan ultranasionalisme dan fasisme dapat menghadapi dampak negatif pada reputasi politik atau karir mereka sendiri. Mereka dapat dijauhi oleh partai politik, kehilangan dukungan elektoral, atau menghadapi tindakan etika dan disiplin yang berdampak pada karir mereka. Aktor utama dalam fenomena bangkitnya ultranasionalisme dan fasisme di Amerika Serikat menggunakan berbagai strategi untuk memperkuat pengaruh mereka. Misalnya menggunakan propaganda dan retorika yang kuat untuk mempengaruhi opini publik dan menciptakan narasi yang mendukung pandangan mereka dengan menggunakan teknik persuasif, slogan-slogan yang menarik, dan narasi yang memanfaatkan ketakutan dan ketidakpuasan masyarakat untuk memperoleh dukungan. Selain itu, mereka menggunakan media sosial sebagai alat utama untuk menyebarkan pesan mereka, memobilisasi pengikut, dan membangun komunitas online. Mereka memanfaatkan platform-platform seperti Twitter, Facebook, YouTube, dan platform sosial media lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas, berbagi ideologi mereka, dan mempromosikan aksi-aksi yang mereka lakukan. Match the heart and fight and spirit of America. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I say these words to you tonight. I am with you, I will fight for you, and I will win for you. Aktor yang terlibat telah berhasil mencapai beberapa hal, seperti para aktor utama, termasuk politisi dan tokoh media, telah berhasil meningkatkan visibilitas dan pengaruh mereka dan masyarakat. Kemudian, mereka berhasil memperoleh dukungan
berhasil mempengaruhi agenda politik di tingkat lokal maupun nasional, dan mereka dapat berhasil membentuk narasi dan mempengaruhi opini publik tentang isu-isu tertentu. Kami menggunakan teori realisme dalam memandang fenomena ini. Realisme adalah pandangan dari interaksi konflik yang mendorong pemikiran-pemikiran manusia yang egois dan kontradiktif. Aktor utama dalam teori realisme adalah negara, yang dimana mempercayai bahwa negara harus menggunakan kekuatan untuk hidup dan terhubung dengan negara lain. Teori realisme melihat fenomena ini dari segi keamanan nasional sebagai prioritas. Dalam realisme, keamanan nasional dianggap sebagai prioritas utama bagi negara. Gerakan ultranasionalisme dan fasisme dapat dipandang sebagai upaya untuk memperkuat keamanan nasional di dalam Amerika Serikat, baik dalam konteks keamanan fisik maupun identitas nasional. Menurut kelompok kami, bahwasannya gerakan ultranasionalisme dan fasisme yang berkembang dan bangkit di Amerika Serikat cenderung menekankan supremasi etnis atau nasional, penindasan terhadap kelompok minoritas, penolakan terhadap pluralisme, dan pengekahan kebebasan individu. Ideologi-ideologi ini seringkali melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta demokrasi dan kebebasan berpendapat. Mereka dapat menciptakan ketidaksetaraan, konflik internal, dan merusak hubungan internasional. Serta pada tingkat individu, gerakan ini dapat mempromosikan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap sebagai musuh atau ancaman. Ini dapat merusak kohesi sosial dan mengancam keamanan serta kesejahteraan individu atau kelompok yang berbeda. Namun, penting untuk dicatat bahwa Amerika Serikat adalah negara yang luas dan kompleks, dan tidak semua masyarakat ataupun kelompok-kelompok di negara Amerika itu mendukung ultranasionalisme atau fasisme sendiri. Tetapi, sebagian masyarakat besar Amerika Serikat memang memegang nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. To all Americans tonight, in all of our cities and in all of our towns, I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.